Boleh, Fatar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naida Zara Kalisa. Saya juga berasal dari IT 02. Aku izin mulai pertanyaannya ya, Kak. Ya, boleh. Baik, sebelumnya ini boleh ceritain dulu nggak profil kakaknya? Eh, Profil dari segi Kayak, iya, kayak nama, umur, terus oh, sekarang lagi ngapain gitu. oke. Nama aku Radiana Salma, bisa dipanggil Radiana atau Salma. Aku dari IT 4501. Eh, Kebetulan aku belum sepenuhnya lulus, baru nanti November wisuda. Kalau untuk pengalaman kerjanya, eh, kebetulan aku belum pernah kerja yang beneran full time, baru magang atau ini kontrak gitu. Oke, Kak, aku mulai buat pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Um, Oke, boleh ceritain sedikit tentang perjalanan kuliah kakak di jurusan IT sebelum ini? Perjalanannya ya. Iya. Hmm, Kalau dimulai dari pas maba itu ya, awal-awal aku juga bingung sih. IT kan luas ya cakupannya, apalagi dia nggak fokus ngoding kayak di IF atau fokus IT bisnis kayak IS. Jadi dia tengah-tengah dan banyak banget ininya apa namanya cakupan yang dipelajari. Mesin juga enggak, tapi kita belajar dari segi mesin komputer gitu. Jadi pas awal-awal aku juga bingung sih. Aku dulu mau fokus apa, tapi karena mulai dari maba itu aku udah mulai banyak ikut kegiatan dan daftar atau ya UKM. Intinya intinya banyak hal yang mau aku cari tahu. Nah, mulai dari situ aku mulai tahu tuh path mana yang mau aku tuju ke depannya. Nah, terus lambat laun karena udah makin banyak kegiatan kayak apa ya? Bukan. Karena gimana? Eh, jadi aku tuh masuk misalkan UKM, misalkan ada bukan. Jadi awalnya aku pertama masuk UKM dulu. Nah, di UKM itu aku awalnya tahu karena aku ngikutin webinar. Jadi setiap aku mau daftar sesuatu, pasti aku udah cari tahu dulu apa yang mau aku masukin itu. Contohnya dari UKM, aku sebelum masuk situ aku ikut webinar. Terus aku juga daftar beasiswa. Aku tahu beasiswa itu karena dapat info dari kampus gitu. Terus dari beasiswa itu bisa ngantar aku untuk punya peluang kerja gitu. Terus juga aku ikut kompetisi. Nah, waktu itu ikut kompetisi karena aku ngambil mata kuliah kompetisi apa ya waktu itu namanya, kompetisi TIK apa-apa gitu nama matkulnya aku lupa. Ya gitu juga pas aku ngambil magang-magang itu karena aku udah tahu tuh path yang mana mau aku tuju, terus aku udah cari tahu informasi apa aja untuk dapetin pekerjaan tersebut gitu. Itu sih kalau untuk perjalanan selama kuliah. Ini kalau dari segi ini ya, kan kita bahasnya tentang kerja ya kalau nggak salah. Ya. Oke, Kak, makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, alasan kakak milih jurusan teknologi informasi itu kenapa, Kak? Eh Sebenarnya karena aku awalnya emang udah tertarik sama dunia IT. Itu waktu SMA akhir itu aku sempat coba belajar dari Codecademy kalau nggak salah namanya. Itu aku belajar ngoding terus ternyata asik. Akhirnya aku nyoba untuk daftar di eh, kampus mana yang punya IT-nya yang bagus gitu.
Nah, kebetulan waktu itu aku taunya ITS, ITB, Telkom, Gunadarma, Binus gitu kan. Ya udah aku daftar tuh ke waktu itu ke ITS waktu itu aku nggak daftar ke kampus ITS sama ITB, akhirnya aku daftar di UGM sama di Telkom. Ternyata yang di Telkom keterima. Ya udah. Nah, kenapa aku milihnya khusus IT? Karena waktu itu eh, aku baca dulu apa aja kurikulum yang bakal mereka kasih. Terus aku juga baca deskripsi dari visi misi fakultasnya apa. Dan ternyata aku lebih cocok di IT ini. Gitu. Oke Kak, makasih ya. Selanjutnya akan dikasih pertanyaan oleh Tarisa. Ya, sebelumnya perkenalkan kan nama aku Tarisa. Di sini aku mau nanya ke kakak, menurut kakak tuh mata kuliah apa aja sih yang menurut kakak paling susah atau paling kayak eh, kakak tuh agak struggling buat belajarnya gitu selama kuliah? Kalau untuk mata kuliah, kayaknya yang paling susah itu ini uh, tentang kayak apa ya, tekniknya komputer. Kalau nggak salah itu nama mata kuliahnya sistem operasi sama COA tuh komputer arsitektur CO komputer operation arsitektur kalau nggak salah arsitektur kalau nggak salah itu dua itu pokoknya pertamanya SISOP kedua COA. Menurut aku itu cukup sulit karena itu uh, mahamin mahamin bahasa dan cara kerja si komputernya itu sendiri. Terus ya itu sih paling untuk mata kuliah yang cukup struggling. Itu ada di kira-kira di semester berapa kak waktu itu? Itu di semester 3 sama 4 kalau nggak salah. Tapi so far kalau SISOP bisa seharusnya sistem operasi bisa seharusnya COA bisa sih. Cuman ya COA lebih susah aja. Jadi saling berkaitan gitu ya kak. Iya. Selanjutnya ada nggak sih kak kayak tips supaya kita tuh nggak demotivated pas lagi nugas atau lagi belajar, karena kan apalagi kita kan baru maba ya, kadang maba tuh masih ada masa naik turunnya. Itu menurut kakak gimana cara ngatasinnya? Masalah untuk demotivated apa ya? Kalau aku selalu punya hal yang mau aku tuju sih soalnya. Jadi misalkan kebetulan apa ya bidang yang mau aku tuju menurut aku dunia cyber itu cukup baru, ya nggak baru-baru banget sih, cuman masih sedikit yang dikulik tentang cyber security di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau aku harus inisiatif untuk cari tahu sendiri. Jadi misalkan kayak apa ya mata kuliah yang ada hubungannya sama cyber security kan kayak jaringan komputer atau kayak SISOP tadi, sistem operasi, COA, terus ya pokoknya yang berkaitan lah ya. Itu pasti aku coba dalamin di situ karena itu bakal jadi dasar aku untuk di bidang itu kan. Nah, terus kebetulan hal-hal yang spesifik kayak gitu itu cuma bisa didapetin di kelas-kelas peminatan. Ya, jadi intinya cara mengatasi demotivated itu adalah kamu punya hal yang mau kamu tuju itu apa, dan itu otomatis bakal buat kamu untuk lebih pengen belajar lebih dalam gitu, untuk ada rasa uh, belajar lebih gitu, biar tahu biar dapat hal yang mau kamu tuju itu. Terus selain itu kak, kakak menurut kakak itu ada nggak sih skill atau kayak soft skill atau hard skill yang penting selama
yang penting kita pelajari selama kita kuliah, kayak contohnya apakah kakak ikut study group atau kayak yang lain sebagainya gitu kan. Kalau soft skill kayaknya yang paling penting ya dari kuliah nyampe aku beberapa kali magang atau kerja, itu rasa pengen tahu sih. Menurut aku itu bekal yang penting banget. Soalnya, karena sekarang tuh ya apa ya, eee, udah eranya digital, di mana itu kan, perkembangan tuh makin cepet kan. Kalau misalkan kita cuman stuck di satu hal yang kita tahu, itu bakal ketinggalan. Dan itu aku rasain dari aku ikut kompetisi, dari aku magang, soft skill pengen tahu, maksudnya pengen tahu, pengen ngulik lebih dalam suatu ilmu atau suatu hal, itu tuh cukup penting sih. Terus kalau untuk uh, apa ya soft skill lainnya tuh itu bakal beriringan sih kalau kamu pengen tahu gitu. Jadi kayak aku mau nyoba ini, aku mau nyoba ini. Itu otomatis bakal buka peluang yang lebih banyak untuk soft skill lainnya. Dan kedua komunikasi sih udah itu. Terima kasih Kak, selanjutnya bakalan dilanjut sama teman kami Kak. Kebetulan kalau misalkan kita bilang ada nggak sih ilmu yang diterapin di magang? Sebenarnya itu basic doang sih. Jadi kalau misalkan secara praktek kita waktu kita kerja itu benar-benar nggak ada yang karena tools yang kita pakai di kuliah sama di kantor kita tuh beda. Terus eh, apa ya budaya yang kita bawa dari kampus sama kantor yang kita tempatin itu beda, pokoknya semuanya beda. Cuman dari kita apa ya dari kita belajar hal-hal basic kayak misalkan waktu itu aku sempet magang di network administrator kan. Nah di situ aku benar-benar sama sekali nggak tahu itu tuh bentukannya gimana kerjaannya. Aku juga nggak ngerti praktek dari jaringan tuh gimana. Karena selama di kuliah kan itu cuma secara teori ya yang kita dapetin di mata kuliah jaringan komputer. Nah, tapi karena at least aku tuh punya dasar-dasar switch itu apa, terus router itu apa. Jadi setidaknya ya ada tahu dikit tapi itu kalau misalkan di dunia kerja paling kepake cuma 5-10% doang gitu. Jadi sisanya kamu emang harus mau belajar sendiri gitu. Uh, iya jadi hal yang kita dapetin di kuliah itu cuma hal apa ya kerangka berpikir aja gitu. Kayak aku juga waktu itu sempet magang di jadi web developer juga. Ya itu yang kepake dari kuliah pun kayak hal yang aku pahami dari kerangka berpikir aku selama kuliah gitu. Karena tools yang dipakai pun beda gitu sama yang kita pelajarin di kuliah. Kalau untuk hal berat saat magang ya, mengalami hal berat kebetulan
enggak yang seberat itu sih. Paling ya berat karena banyak tuntutan dari pekerjaan atau ya masalah hidup pribadi gitu. Tapi kalau untuk uh, hal yang pernah aku alamin itu, waktu itu aku tuh sempet, waktu aku magang jadi web developer, nah itu pas banget aku ditawarin project jadi QA di tempat lain. Dan itu harus bolak-balik Jakarta Bandung kadang tiap minggu. Jadi itu apa ya cukup berat karena apa kita harus benar-benar bisa manage waktu, manage task mana yang harus kita kerjain. Oh, barengan itu juga kebetulan perusahaan yang aku tempatin itu tuh setiap tahun pasti selalu ada kompetisi inovasi antar internal gitu loh. Kebetulan kan karena di Astra ya, jadi mereka tuh emang punya kompetisi internal untuk apa kamu punya inovasi apa gitu. Nah, jadi aku ngelakuin 3 hal itu tuh berbarengan dan itu menurut aku cukup berat. Jadi ya caranya ya harus bisa bagi mana yang saat itu penting, yang urgent, yang darurat gitu, yang harus dikerjain saat itu. Jadi kita harus bisa milih mana task yang bisa dikerjain saat itu, mana yang bisa ditunda gitu. Pasti kalian pernah ini kan dengar apa namanya diagram apa ya yang kayak urgent sama apa satu lagi? Iya itu. Iya, menurut aku udah nerapin itu dari SMP dan itu benar-benar works di aku gitu. Permisi Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Faradina Kumar. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak hal apa yang bisa bikin lulusan IT itu dianggap lebih kayak dibanding sama yang lainnya? Apa yang bikin lulusan IT dianggap lebih dari yang lain? Ya. Mungkin ini dari segi pengalaman kita di Telkom atau secara profesional jurusan? Boleh apa aja Kak? Oh, kalau di Telkom sendiri ya, kalau di Telkom sendiri kebetulan IT itu emang di fakultas kita emang paling dianggap rendah sih. Kebetulan kan karena aku itu asprak ya bertahun-tahun, jadi emang aku ngerasain banget di mana kayak di lab itu pasti selalu, aduh kelas IT, aduh kelas IT gitu. Karena emang pertama berisik, kedua kalau diajarin tuh agak lambat gitu. Emang mostly kayak gitu. Jadi emang jurusan kita selalu agak dianggap paling rendah gitu di fakultas kita gitu. Tapi ya untuk menaikkan itu ya caranya dengan ya kita nggak mau kalah sih sama mereka gitu. Ya gitu sih paling. Soalnya apa ya? Tapi yang aku suka dari IT mereka tuh lebih slow untuk ngapa-ngapain dibanding jurusan lain gitu. Maksudnya kayak ya udah sih nggak perlu seserius itu gitu. Ya gitu sih paling. Tapi kalau untuk menaikkan apa ya pamor IT ya paling kayak ya kita lebih mau belajar aja sih coba gitu biar kalau diajarin asprak tuh nggak lama gitu kalau dari segi profesional gitu itu apa ya kebetulan ya itu karena aku bilang IT tuh benar-benar general dalam hal teknologi jadi kita tuh punya keleluasaan untuk mau pilih jalur kita mau kemana gitu jadi kalau misalkan apa ya di IT kan ada banyak banget hal yang dipelajarin kan yang oh ternyata di IF nggak diajarin di kayak di IF tuh ternyata nggak ada IoT gitu atau kayak
ya IoT gitu. Kalau kita tuh ada gitu. Terus kita juga ada belajar bisnis, ternyata di IF nggak ada, di jurusan lain di fakultas kita tuh nggak ada, cuma di kita gitu. Jadi emang seluas itu kurikulum yang mereka kasih ke kita. Jadi sebenarnya keunggulan dari kita walaupun sangat general, kita bisa pilih path mana yang mau kita tuju. Kayak teman aku di UI UX gitu. Karena kita belajar UI UX, ternyata di jurusan lain di FIF belum tentu ada gitu. Terus terus aku kayak di cyber. Kalau aku masuknya mungkin data science atau RPL, mungkin aku nggak akan bisa leluasa itu untuk belajar tentang cyber gitu. Kayak gitu. Jadi yang aku suka dari IT itu karena ya ini terbuka banget. Jadi kita harus mandiri untuk mau gelutin satu bidang itu mau di mana gitu. Jadi kita nggak terpaku kayak di DS bakal belajar data science terus, atau RPL bakal belajar software engineering terus, atau di IF bakal belajar pengkodaan terus gitu. Kita tuh benar-benar segeneral itu gitu. Jadi harus punya kemauan diri sendiri untuk naikin skill yang mau kita tuju. Oh, Kak, aku mau nanya nih gimana cara dapetin TAK biar selesai gitu loh, Kak. Kalau untuk TAK, kebetulan karena aku tuh banyak kegiatan dari awal kuliah sampai akhir kuliah, itu TAK-nya masuk sendiri sih jadinya. Jadi kayak beberapa UKM atau beberapa lab itu pasti bakal ngasih kayak langsung ke apa namanya, Ditmawa ya yang ngurus. Aku lupa pokoknya yang ngurusin TAK mereka kadang ada yang langsung ngasih ke sana, kadang juga ya sertifikatnya harus kita input sendiri ya. Jadi sebenarnya TAK itu gampang kalau kita banyak ngambil kegiatan sih. Soalnya kalau terbatas cuman webinar ya bisa, tapi naiknya dikit-dikit banget. Soalnya kalau kita ikutnya kompetisi atau kita ikutnya apa lagi ya, ikut lab atau ikut UKM itu cenderung jauh lebih tinggi dapatnya. Tapi kalau misalkan mau naik pelan-pelan lewat lewat hadirin dapat sertifikat dari webinar juga bisa sih. Oke. Ini soal yang terakhir mungkin pesan atau saran buat kakak, maksudnya pesan atau saran buat kita yang masih maba ini biar kayak sukses, biar dapat kerjaan kayak kakak mungkin. Apa ya, sebenarnya aku juga belum sih, aku belum kerja full time gitu. Saran aku biar bisa itu kamu harus banyak pengen tahu sih, kamu harus banyak usaha karena apa ya, hal yang misalkan kamu gagal di hal lain itu belum tentu kamu gagal di yang lainnya. Jadi kamu nggak perlu nyesal sama sesuatu yang udah kamu jalanin. BTW aku emang jarang banget menyesali sesuatu karena aku mikirnya kayak oh ya udah setidaknya aku udah pernah berusaha sama hal itu dan aku bakal nyari jalan lain untuk bisa ngasih peluang ke hal yang udah aku usahain. Misalkan kayak gini, waktu itu aku daftar jadi apa sih namanya, jadi panitia PKKMB. Nah ternyata soal seleksi panitia PKKMB itu tuh benar-benar yang kayak aku nggak pernah ngalamin soal yang kayak gitu. Dan di situ aku gagal jadi panitia. Tapi ternyata soal itu kepake pas aku daftar di beasiswa dan itu benar-benar kepake. Jadi hal yang aku gagal di sebelumnya itu jadi pelajaran buat aku untuk ternyata setelahnya aku bisa gitu. Lolos beasiswa dari ujian yang aku gagal kemarin gitu. Itu contohnya salah satunya. Terus contoh keduanya adalah waktu itu aku masukin paper, ternyata di paper yang pertama kali
gagal dari dari konferensi itu. Tapi ya kata temen aku bilang, ya udahlah kayaknya kamu nyesel nggak sih sama sama hal yang kamu udah perjuangin. Kalau aku jadi kamu kayak aku udahin aja sih di tengah jalan gitu. Tapi aku mikirnya kayak ya udahlah kalau misalkan aku nggak lolos yang di sini aku cari tempat lain segimana mungkin gitu. Pokoknya jangan nyerah sama suatu hal yang kamu tuh gagal gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, iya sama-sama. Terima kasih, Kak. Maaf juga ya kalau jawaban aku agak kurang bagus. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, Terima kasih, makasih juga. Kak. Iya, sama-sama.